Halo, apa kabar semuanya? Eh, gue dengan Dewa dari DSCB Record ya. Eh, Kali ini ingin sedikit berbagi informasi tentang DAW River, yaitu Digital Audio Workstation ya. Kali ini gue akan sedikit membahas tentang eh, menu Reaper itu apa aja sih gitu. Di Reaper itu ada apa aja dan gimana cara ngegunainnya. Di pertemuan kali ini gua akan coba kasih sedikit arahan ya. Fungsinya buat apa aja sih? Fungsi dari menu-menu yang ada di River itu. Jadi kalian bisa lihat di sini. Ini udah gue buka ya di AW-nya. Di sini ada file seperti biasa. Di sini ada Neo Project, ada Project tab, Open Project, Save Project as, Save New Project, Save a Project, dan sampai ke bawah. Terus di sini juga ada edit, ini untuk can undo history, select art, cut atau memotong, copy, dan banyak banget ke sini. Dan di sini juga ada mixer ya atau Control M, master track, Control ALTM, plotting mixer master, transport control ALT, video. Dan video ini sih sebenarnya bukan DAW Reaper ini bukan untuk mengedit video. Jadi uh, kalian bisa ngerender audionya aja. Jadi nggak bisa ngedit videonya gitu. Nah di sini banyak banget, ada media explorer, routing metric, grouping metric, track wiring, dan banyak banget. Terus di sini ada insert ya, media file, neo media item, empty item, dan banyak banget seperti ini. Nggak jauh beda sih dengan uh, fitur-fitur lainnya seperti DAW lainnya seperti Cubase, Studio One, dan banyak banget ya. Nah, di sini ada di option, di sini ada free range. Free range ini gunanya untuk mengganti, uh, misalkan kalian pakai shortcut apa. Kalau misalkan pakai ASIO, di sini ada pengaturannya, ASIO configuration. Karena ini lagi digunain ya sama saya, jadi nggak, di sini kalian bisa pilih nanti sesuai ASIO drivernya, ASIO for all, atau seperti bawaan Focusrite, terus lagi uh, Steinberg, dan banyak lagi ya. Nah, ini kita cancel aja. Di sini juga kalian bisa, enaknya di River itu kalian bisa merubah bentuk dari DAW tersendiri. Jadi kalian bisa rubah nih tuh. Contoh di sini udah kerubah ya. Terus kita di sini juga bisa ngerubah sesuai apa yang mau. Nah, di sini juga kalian bisa rubah ke Pro Tool, model Pro Tool. Jadi di sini yang pengen ngerasain Reaper tapi menunya menu dari Pro Tool, bisa di sini. Kalian nanti bisa download ya tema-temanya. Nah, ini di sini juga banyak banget. Uh, Biasa sih tetap saya pakai di pengaturan awal. Dan gimana cara ngegunainnya? Seperti biasa, klik klik kiri ya, terus insert neo track. Di sini ada guna. Kalau misalnya gua pencet ini, pasti masuk ke dalam suara. Cek. Nah, karena suaranya jadi bentrok, makanya di sini ada ya. Dan di sini gunanya ada effect.
efek ini untuk apa gunanya? Jadi kalian bisa di sini ngasih plugin dari bawaan Reaper sendiri, itu Kokos ya. Sini kalian bisa nemuin namanya Reakas, kompresor, terus lagi delay, EQ, dan banyak banget. Nah, jadi kegunaannya di situ. Terus ini adalah routing. Routing ini misalkan di sini tuh di Reaper ini sebenarnya DAW yang sedikit agak ribet sih menurut saya. Tapi kalau udah paham gampang banget. Kayak kita mau bikin folder send itu kayak gini aja. Kita add track, contoh kita di sini reverb ya. Kita tulis reverb. Nah, terus kita dari sini routing ke sini add dan reverb. Nah, jadi secara otomatis dia akan yang ini nih jadi akan jadi folder reverb. Nah, di sini volumenya kalian bisa atur. Nah, bisa atur di sini. Terus banyak banget ya fitur-fitur lainnya. Terus di sini juga kalian bisa nanti kalau seandainya ini saya nyalain tuh kan, itu bunyinya kenceng banget ya karena feedback. Terus apalagi ya, Reaper ini menurut saya sangat mudah banget digunainnya. Nih kalau kita mau munculkan mixer, kita Ctrl M aja. Bentar ya. Nah, ini keyboard saya agak error, harusnya Ctrl M tadi. Nah, ini kalian bisa atau bisa langsung dari sini ya. Nah, bisa di sini. Nah, gitu. Dan ini adalah master tracknya. Jadi di Reaper ini menurut saya sangat sangat mudah banget ya digunain. Dan ini juga nggak terlalu berat untuk spesifikasinya. Nah, di sini banyak banget yang pengen gua utarakan seputar Reaper ini ya, Digital Audio Workstation. Di Reaper ini masih banyak banget proses-prosesnya. Dan di sini juga ada keterangan insert neotrack atau Ctrl T, terus insert multitrack. Multitrack ini digunakan untuk misalkan kalian mau langsung bikin track, itu jumlahnya bisa ada 5, kalian tinggal klik aja tulis jumlah yang kita mau, misalnya 5 atau 4, udah kita enter tuh dia akan secara otomatis tinggal kasih nama deh 1 2 3 4 misalkan apa. Terus di sini ada insert virtual instrument on new track. Jadi kayak gini, di sini ada instrumen, misalnya kalian mau isi drum, kita tunggu sampai muncul. Nah, kalau muncul seperti ini, apakah kalian pengen merouting ini? Itu kan. Nah, kalau biasa sih, kalau saya pribadi nggak pernah, saya langsung no aja. Nah, ya kan, bunyi. Nah, di sini kalian ada gimana caranya tuh kalau muncul kan. Nah, bisa juga kalian contoh kita ini kita hapus ya, kita hapus. Nah, di sini kalian bisa juga ditaruh di sini. Kalau nggak di sini kan udah ada tadi new track baru ya. Nah, di sini kalian bisa juga gini deh, saya contohin. Kita sini gini new track. Contoh misalkan drum di sini. Nah, di sini kita klik, terus kita pilih misalkan tadi mana instrumen,
kita update power drum lagi yang berbentuk MIDI sih sebenarnya di sini. Nah, kita skip dulu. Nah, kalian di sini bisa sama aja. Nah, lalu gimana sih cara buat ngebatiknya? Buat ngebatiknya kalian klik aja di sini, terus masuk ke sini Neo MIDI item. Nah kalau ini kan hitungannya per bar ya. Kalau misalnya kita tarik pasti kayak gini kan. Nah gimana sih caranya supaya nggak ada tanda-tandanya? Kita masuk klik kiri ya. Terus kita masuk ke item setting, hilangin yang loop item score-nya, maka secara otomatis akan panjang. Nah di sini kalian juga bisa rubah bentuknya, misalkan mau kayak gini, mau kayak gini, mau kayak gini. Tapi biasanya sih kayak gini ya. Nah, jadi kalian di sini bisa bikin drum, ya kan? Bisa bikin drum yang lebih enak sih seperti ini aja sih. Ini kicknya, ini ya, kayak gitu kan. Kayak gitu. Kayak gitu. Kayak gitulah intinya ya. Jadi nanti kalian bisa belajar sendiri di rumah. Nah, terus setelah itu gimana lagi? Nanti kalian bisa untuk proses mixing dan masteringnya kita akan coba di pertemuan lain ya. Nah terus gimana sih kalau misalnya kita mau nge-save gitu kan? Nah contoh kita sini dulu, saya tandain seberapa sih yang pengen kita render itu. Contoh langsung sini tekan aja Ctrl A. Ya, Ctrl A. Langsung pilih menu, terus render. Nah, di sini kalian bisa taruh browse tempat menyimpan. Biasanya sih kalau saya di desktop dulu biar gampang. Terus kita namain di sini misalkan apa gitu kan. Lagu satu juga lagu satu contohnya kan. Terus di sini kalian mau berbentuk apa? WAV, AIFF, audio CD image, VDDP. Nah biasa sih yang lebih sering digunakan itu adalah WAV sama MP3 ya. Kalau WAV tergantung di sini biasanya sample rate-nya itu paling dominan banget, itu ada di 441 kHz atau 48. Biasanya sih yang lebih banyak digunakan adalah sample rate dari 441 kHz ini. Dan setelah itu kita kalau di sini tinggal pilih kalau mau ke MP3 bisa. Di sini kita lihat bitrate-nya, kita patokin aja paling bawah karena ini paling bagus ya. Nah, karena contoh kita mau habis kelar project, kita langsung save aja ke WAV. Misalnya udah mixing atau udah ini untuk ke masteringnya bisa langsung kita render. Nah, kita cek karena ini nggak ada rekamannya ya, jadi kosong tuh di sini ya. Kita close aja. Nah, udah kayak gitu, kita bisa Ctrl S atau sini save project. Tapi sebelum ini kita save project asnya dulu. Taruh misalkan kita buat folder dulu nih di data di atau dimana kalian menyimpan file datanya ini. Setelah itu kalian bisa simpan. Contoh saya di sini buat tes ya, tes. Nah, kita save di sini, kita namain lagu satu. Kita save. Nah, secara otomatis kita akan Ctrl S aja,
Kalau misalnya saya project as, dia akan berbentuk seperti ini, kayak gini tuh. Nah, kayak gitu. Jadi masih banyak banget ya teman-teman yang nanti akan saya sedikit kasih tahu lah. Kita belajar bersama-sama, terutama untuk pemula. Sama saya juga masih pemula ya teman-teman. Di sini kita sama-sama masih sama belajar. Nah, tadi kita udah tahu ya Ctrl M ya. Nah, di sini udah ada munculin Mister, itu adalah Ctrl M. Ini masalahnya keyboard saya bermasalah nih, seperti minta ganti yang baru. Nah, di sini tadi sampai lupa ya. Gimana sih kalau kita mau ngerekam tadi kan? Ngerekam di sini tuh sangat gampang banget. Tadi saya udah kasih tahu sebelumnya ya. Ngerekamnya itu jadi gini. Ini kita hapus dulu deh. Kita remove. Nih kita remove. Jadi gini, kalau kita mau ngerekam, klik insert, terus ininya dinyalain. Terus misalkan kita mau cari efek gitar, kita kasih di sini. Kalian harus install dulu ya. Di sini saya sudah install plugin untuk gitarnya. Di sini saya pakai Linesec. Ini nggak dicolokin ke gitar ya. Nah, di sini udah secara otomatis dia akan kita cari yang agak bunyinya cadas nih, misalkan yang distorsi ya kan, kita klik. Udah, kalian cukup tekan ini aja nih. Nah, terus udah tinggal jreng. Tapi sebelum gitu kita atur dulu temponya. Nah, di tempo di sini standarnya. Sini temponya yang atas nih, metronom. Enable ya, jangan disable. Enable. Bunyi kan? Nah, bisa kita cepatkan misalkan 200, dia akan lebih cepat. Nah, seperti itulah kira-kira ya teman-teman, untuk menggunakan DAW ini. DAW ini nggak cuma Reaper aja, banyak banget teman-teman ya. Yang familiar seperti Cubase, Nuendo, FL Studio, terus lagi Studio One, Adobe Audition, terus lagi masih banyak banget ya. Dan semuanya tergantung gimana kalian ini untuk belajarnya lebih mudah yang mana. Karena menurut saya yang susah pun kalau kita pelajarin pasti akan terasa mudah. Oke, untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih, salam selalu. Jika ada pertanyaan yang belum saya sampaikan, coba tulis di kolom komentar supaya nanti di pertemuan selanjutnya saya bisa jelaskan apa aja sih fungsi-fungsi dari DAW Reaper yang ada di sini itu. Gitu. Sebenarnya basicnya semua DAW itu sama ya. Ininya juga sama semua nih. Paling perbedaannya ada sedikit. Paling seperti itu aja. Jika ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar saya ya di situ. Jadi nanti kita bisa sharing. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.